Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabin Nikah. Ada permintaan dari alumni untuk ngaji dimaknai, karena mungkin di rumah ada yang bawa kitab. Makanya ngaji saya kasih makna Jawa dan juga terjemah bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabin Nikahi utawi iki iku kitab mertelaaken adabe pernikahan. Nah, jadi kitab Ihya bagian tentang etika pernikahan. Nah, etika pernikahan ini banyak hal yang akan dibahas, tentang mulai dari hukumnya, apa saja problem pernikahan, ya, akhlak-akhlaknya, sampai kalau terjadi perceraian, hak anak dan seterusnya. Nanti akan dilanjut tentang bab tentang cara bekerja, etika bekerja, ya. Ini bab yang sudah menyangkut tentang kehidupan sehari-hari, pergaulan di masyarakat. Wa utawi kitab Adabun Nikah iku al-kitabu kitab asani kang nomor loro yang kedua min rubu'il adati saking rub'ul adat. Dan kitab Ihya itu ada rub'ul ibadah, ada rub'ul adat. Jika ada dibagi seperempat. Nah, kita memasuki tahapan yang rub'ul adat. Min kitab Ihya Ulumuddin, saking kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kita sudah pada pembahasan rubul adat tentang masalah pernikahan, pekerjaan, halal haram, akan dibahas di sini. Alhamdulillah sekali puji kulillahi kedua Allah. Alladzi la tusadifu kang ora bisa ngenani apa sihamul ahwai piro-piro jemparingi salah cipto. Maksudnya sihamul ahwa ahwam ya sihamul awham, sihamul awham. Yang benar mestinya awham ya. Ini kitab saya tertulis ahwam. Nah, ya, ini salah cetak ya. Biasa yang nulis kan juga manusia. Nah, mestinya sihamul awham. Nah, awham jamaknya waham ya. Jemparing itu busur ya. Sihamul awhami piro-piro jemparingi waham itu salah dugaan. Fi ajaibi sun'ihi ing dalam piro-piro keajaibane penggawene Gusti Allah, majran ing panggonan kang nerus. Maksud majran itu sasaran ya. Ini muqaddimahnya Imam Ghazali ya. Alhamdulillahilladzi la tusadifu sihamul awhami fi ajaibi sun'ihi majran. Puji bagi Allah yang tidak bisa ditembus oleh panah praduga tentang keajaiban apa yang dia perbuat. Nah, ini kan bahasa sastra, kalau terjemah Indonesia kurang lebih begitulah. Artinya betapa pekerjaan Allah itu ajaib ya. Banyak hal-hal yang di luar kemampuan otak kita ya. Dunia ini banyak keajaiban-keajaiban yang akal kita tidak nututi. Makanya kalau cuma berbekal dengan waham, berbekal dengan dugaan, kamu tidak akan menemukan kebenaran gitu. Karena apa yang kamu lihat pun belum tentu benar gitu. Kamu melihat bintang itu kecil, padahal bintang itu besar ya. Kamu melihat gunung itu biru, padahal tidak biru. Pandangan matamu yang biru yang membuat dia biru. Kalau didatangi, kamu naik ke Bromo, apa ada birunya? Nggak ada. Jadi waham tidak bisa menembus keajaiban dari apa yang dikerjakan oleh Allah. Wala tarji'u, dan orang bisa bali opo al ukulu piro-piro akal
An awa ili badaiha saking piro-piro kawitane indai mengkono ajaibi sunai ya. Illa walihan angin ingkang bingung hayron turkang ya sama hayron itu bingung. Jadi akal ya, kemampuan akal itu tidak bisa menembus dari awal dari keindahannya, keindahan keajaiban Allah. Betapa hal-hal yang dilakukan Allah itu sangat ajaib, sangat istimewa, sehingga akal itu tidak tembus gitu. Kalau mencoba dia menembus illa walihatan, dia akan jadi bingung, loh kok bisa begini ya? Mestinya begini, ternyata kok begini ya. Banyak hal yang kita itu di luar dugaan. Ya, orang mengira api itu pasti membakar. Nyatanya Nabi Ibrahim dibakar juga tidak kepanasan. Nah, jadi akal kita ini kalau dimentokkan dengan keajaiban Allah itu tidak nuntut gitu. Nabi Musa bisa nyebrang di lautan. Cara teori akal, wah bagaimana caranya? Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam hitungan detik Mekah ke Aqsa, Aqsa ke langit, balik lagi sebelum tempat tidurnya dingin. Gimana ini? Nah, makanya tidak bisa ya. Akal kita ini terbatas sekali. Karena akal kita ini selalu berkembang. Hari ini kita percayalah ada pesawat jet, orang bisa terbang. Zaman dulu terbang itu hanya malaikat. Seandainya Nabi cerita manusia 500 orang duduk di atas besi pergi ke Mekah, dianggap sinting. Nggak mungkin. Hari ini mungkin. Telepon yang kita pegang sekarang ini handphone, ini kan mulai dari telepon ungker berkembang sampai jadi handphone. Coba kamu bayangkan, penemu telepon itu mungkin dulu nggak mikir kalau orang Indonesia dari Kalipare bisa telepon ke California. Orang penemu teleponnya mungkin nggak nyangka ya. Bagaimana ngolor kabelnya? Bukan pakai kabel zaman dulu. Nah, tapi hari ini ternyata bisa WA ya. Nah itu loh, keajaiban apa yang dilakukan Allah itu tidak tembus. Kalau akal mau memaksa, dia akan kembali hayran, dia akan bingung. Kok iso ya? Nah gitu ya, akan kembali ke situ sudah. Akal manusia ini ketika akan menembus keajaiban, keagungan Allah itu kesulitan. Kamu jangan mikir yang jauh, yang terdekat aja. Tengu kan tahu kamu tengu ya. Kadang kan anumu itu kena tengu mentul. Nah, tengu yang sekecil itu loh, punya mulut, punya kaki, punya organ tubuh. Sapiro cilik makhluknya aja sekecil itu. Manuke sapiro. Nah, mulutnya sapiro. Ya apa menciptakan onderdilnya tengu. Kamu akan wah bingung ya. Belum yang namanya virus. Hari ini coba bayangkan negara sehebat Amerika, sehebat Cina yang sudah adidaya menguasai dunia, dipukul oleh corona sampai apa sudah anjlok semua. Kurang hebat gimana Amerika itu? Ya, teknologi Amerika udah sedemikian canggih. Saya pernah pergi ke Amerika, saya pernah pergi ke Cina. Teknologi sudah luar biasa. Terakhir saya pergi ke Cina tahun akhir 2018. Di Cina ini orang beli-beli ini sudah nggak pakai uang, udah pakai handphone, pakai QR aja. Mereka sudah mengembangkan kecerdasan kecerdasan robot luar biasa. Ya. Tapi nyatanya kena virus amblas. Hari ini orang kan coba kemewahan sekarang kan nggak laku. Dulu orang beli kopi aja kan gengsi ke Starbucks. Starbucks, kamu pernah beli Starbucks? Siji ambil kopi sasetan kelas kopi sasetan 1000. Starbucks satu gelas
40.000. Gelas gedean dikit 60.000. Bayangkan kopi loh. Kopi itu kok dampit. Dimasukkan Starbucks menjadi 3 kilo kopi dampit. Hanya seharga 1 sendok kopi Starbucks. Bayangkan kemewahan ini idola. Hari ini gak ada orang berani ke Starbucks. Virus. Dulu orang nge-mall, sekarang takut ya. Ajaib kan Allah itu. Dulu orang suruh pakai kudung, gak mau. Sekarang kena corona ini pakai cadar semua. Pakai apa? Masker semua ya, dipaksa. Yang telanjang itu, ayo disuruh kudungan gak mau. Paksa oleh corona. Malah pakaiannya kayak astronot sekarang. Pakaiannya dokter itu kan kayak astronot ya. Luar biasa. Jadi kalau orang mau menembus keajaiban, keagungan Allah, tidak akan tembus ya. Tidak nutut sudah ya. Imam Ghazali menggambarkan pernikahan ini dengan seperti itu. Maka akan menarik sekali itu. Wala tazalu lan ora leren-leren sopo la opo la taifu ni'amihi, piro-piro kelembutani nikmat-nikmati Allah. Nah. Dan selalu wala tazalu ora leren-leren maksud selalu nikmat-nikmat Allah yang maha lembut ya, yang bisa kita tangkap ini. Alal alamina ing atase alam kabeh iku tatro. Ya, tatro maksudnya terus menerus ya, terlihat ya, tatro ketinggalan ya. Nyoto gitulah ketinggalan. Faya mongko utai mengkono lataif iku tatawala nuli-nuli terus menerus alihim ing atase alamin ikhtiaron kelawan pemilih dengan sukarela ya, ikhtiar wa qahron lan kelawan maksa. Nikmat Allah ini akan datang terus menerus ya. Kita melihat betapa hebat nikmat Allah itu. Hari ini dengan corona ini kita merasa mahalnya nafas ini. Orang kaya masuk rumah sakit berebut ventilator. Ventilator itu alat untuk nyebul supaya kita bisa bernafas. Itu yang menyelamatkan dia dari kematian. Yang namanya ventilator ini jadi rebutan. Sak dunya berebut barang yang namanya ventilator. Dan itu satu-satunya alat untuk pernapasan orang supaya hidup. Padahal kita ini setiap hari bernafas gratis, tis. Gak tahu bayar, yo gak syukur. Kamu pernah mikir kalau nyawamu itu berharga sekali? Hari ini dengan adanya corona, orang berebut alat napas. Orang tahu betapa hebatnya nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu terus ya. Terus kita rasakan, sukarela ataupun terpaksa. Nah, secara senang atau tidak senang, Allah terus memberikan pada mereka ya. Wa min ra'i'i wa min terusan budi wa min bada'i wa min bada'i al-tafihi lan iku sanging pira-pira indahe pira-pira kelembutane Gusti Allah. Nah, di antara dari keindahan kelembutan Allah ya, kebelas kasihnya Allah itu macam-macam. Di antara salah satunya dari nikmat Allah yang terasa an khalaqa minal ma'i basyara. An khalaqa yen tandati akan sapa Allah minal ma'i saking banyu basyaron, maksudnya banyu mani ya. Nutfah basyaron ing dadi menungso. Nah, kenapa kok manusia disebut basyar? Karena lizuhuri basyaratihi, karena tampak kulitnya. Jin kan gak kelihatan, kamu kelihatan ireng putih. Nah, maka disebut dengan basyar. Nah, terlihat warna kulitnya. Faja'alahu mongko dadi akan sapa Allahu ing mengkono ma nasaban ing dadi nasab
wa sihron lan mortuo ya. Allah menciptakan manusia itu dari mana? Apakah dari baterai? Ya. Allah menciptakan manusia dari air mani. Kon diciptakan dari apa? Gelepung. Hah? Jemblem jenenge. Kalau kamu diciptakan dari tepung namanya undi-undi. Kamu diciptakan dari apa? Dari nutfah, dari air mani kamu. Air mani itu keluarnya dari mana? Dari mulutnya bapakmu? Apa dari telinganya? Dari jalan kencingnya ya. Kamu itu bukan keluar dari ketiak bapakmu ya, atau dari hidungnya. Kalau dari hidungnya namanya umbel. Nah, kamu keluar dari umbel yang bawah, yang kencing gitu lah. Nah, ini. Jadi manusia ini kalau mau sombong, dari mana kamu diciptakan? Sedangkan kamu keluar dari jalannya air kencing. Dari jalan kencing bapakmu masuk ke mana? Masuk ke jalan kencingnya ibumu. Kamu keluar 2 kali dari jalan kencing. Dari jalan kencingnya bapakmu masuk ke jalan kencingnya ibumu ya. Makanya kata Abu Bakar, bagaimana kaifa tatakabbaru ala Allah? Bagaimana kamu mau sombong pada Allah gitu loh. Waqad kharajta min maharajil bauli marratain. Sedangkan kamu itu keluar dari jalan air kencing 2 kali. Dari jalan kencingnya bapakmu masuk ke jalan kencingnya ibumu dan keluar dari situ kamu. Hah? Ya lek petik untuk kok silit. Makanya ini keajaiban Allah. Allah ciptakan manusia dari air mani. Air mani kamu tahu toh? Bahan manusia ini kalau dijual nggak laku. Kalau bahannya ayam dijual laku, namanya telur. Nah, 1 biji 2.000. Ini bahan manusia 1 sendok berapa harganya? Kau nang pasar nih ibu, anget nih. Nembe medal nih. Saking hinanya bahan manusia itu, seandainya ada nempel di bajumu, kamu pasti malu. Kamu jalan, terus sarungmu ada maninya, kamu tutupi apa enggak? Tutupi loh. Mencurut kayak gini, tutupi. Pasti kamu malu ya. Seandainya bahan manusia itu ada di bajumu, pasti kamu lepas. Apalagi ada di kopiahmu, mani nih, wah kamu pasti malu ya. Masa ada orang bangga, apa itu? Bahan, sinting lah. Kamu akan malu melihat bahan kejadianmu itu ya. Tapi dari situ Allah menciptakan manusia ya. Allah menciptakan manusia dari mani. Dari situ faja'alahu nasaban wa sihra ya. Allah menciptakan nasab. Nasab itu jalur keturunan orang tua, kakek orang tua ya. Sihran itu kerabat ya. Mertua, hubungan pernikahan itu sihra ya. Wasallata alal khalqi, wasallata lan nguasaaken sapa Allah alal khalqi ing atase makhluk syahwatan ing syahwat. Syahwat dorongan, syahwat. Ittarra kang nyereng sapa Allah. Nyereng itu mendorong sapa Allah. Nyereng bisa babia kelan sebab mengkuno syahwat. Al-hirasata ing nandur, maksudnya hirasa itu jima ya. Kan Al-Quran mengibaratkan hubungan seksual itu sebagai menanam ya. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu itu adalah lahan pertanian kamu ya. Istrimu itu sawahmu, paculan. Nah, jadi sawah gak dipacul, yo garing, ya, paculan. Dimes, disiram, paculan. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, sakarepmu awan bengi. Nah, fa'tu harsakum. Allah menciptakan pasangan itu sebagai lahan pertanian, lahan pembibitan ya. Dan kemudian Allah menciptakan syahwat. Kalau nggak ada syahwat, gawat rek.
Ono wong lanang garep nang wong wedok, waduh gawat iki bencong. Apa? Nang wong wedok gak amper. Nang podo lanangi amper. Waduh ini konslet ini. Kucing aja gak doyan podo lanangi. Seanjing-anjingnya anjing, gak doyan anjing jantan sama anjing jantan. Mesti sama anjing betina. Manusia ini kadung gendeng luwe gendeng. Wong lanang yuk gelem podo lanangi. Lu kan wis mencelek wal mencelek ya. Jadi Allah itu memberikan dorongan seksual itu ciptaan Allah ya. Wasallatu alal khalqi syahwatan. Allah memang menciptakan daya tekan pada makhluk berupa syahwat. Ittarrahum yang Allah paksa. Dengan adanya syahwat itu dia ingin melampiaskan ilal khirathah, untuk menanam, untuk melakukan hubungan seksual ya, khirathah itu jabron kelawan makso. Jadi secara kodrat manusia itu kepingin, Pak. Gak ono sih gak kepingin. Sing normal loh iki. Terus sing ngopeng, yang normal pasti kepingin deh. Nggak ada orang laki-laki kok gak seneng wong wedok. Waduh bahaya nih. Salah urus nih. Jadi Allah memang secara kodrat menciptakan syahwat pada manusia, supaya dengan itu dia butuh untuk menyalurkan hasratnya ini ya. Ya, kamu subuh-subuh kan kaku-kaku itu digapakno iki. Nah, akhirnya kamu mikir digapakno iki. Waduh, ya apa iki? Nah, makanya kamu kemudian kepingin melakukan anu. Lah cek anu ya apa? Ya rabi yo. Ojo anu-anu nang anu ya, makanya ya itu normal. Kalau kamu kepingin anu itu ya kodrat memang laki-laki yo. Jenenge wong lanang yo wik-wik ya penting. Kok kula mboten kepingin, waduh iku gak normal. Lek wong lanang normal iku yo subuh anune anu iku normal berarti. Kok subuh gak anu, wah itu kudu diperiksa nang dokter ya. Kelainan nih. Nah, apa? Itu normal ya. Memang itu diciptakan Allah supaya dia kemudian ingin menikah. Nah, kalau nggak ada syahwat, ya gak pingin rapis ya. Jabron kelawan makso, memang dipaksa. Sehingga orang itu kalau nggak rapi yo, mana tahan ya. Sulit, bisa stres, bisa gendeng barang. Wong gak rapi kepingin tok pelulu. Wah bisa sinting itu. Ya makanya kalau kamu sudah kepingin ya rapi yo ya, itu jalan yang benar gitu. Wastabqa biha wastabqa lan amrin tepaken sapa Allah biha lan mengkono syahwat naslahum ing keturunane nas keturunane menung al khalq niku ikharon kelawan makso wa qasron lang tegese kelawan makso. Dari situlah kemudian orang ingin punya keluarga, karena Allah menciptakan dorongan seksual kodrat laki-laki dan perempuan. Perempuan juga sama, perempuan juga ingin wong wedok ya ingin, wong lanang ya ingin, sama aja. Cuma orang perempuan ini ada rasa malunya sehingga dia tidak vulgar. Wong lanang ini malunya rada kurang hingga rada cerawak. Makanya ini dorongan ini diciptakan Allah supaya apa? Supaya orang ini memang kepingin kemudian melakukan pernikahan, ingin mempunyai keluarga, dan dari situ lahirlah keturunan. Summa azama nuli ngagungaken sapa Allah amrul ansabi ing urusane perkara ni pira-pira nasab, wa ja'ala nadekna sapa Allah laha maring mengkono absab qadron ing kira-kira qadron ing qadron faharama mongko ngaramaken sapa Allah bisa babia kelan sebabe mengkono
bisa babia kelam sebabe mengkono syahwat as-sifaha ing perzinaan. Wa balaghalan banget tekan sapa Allah fi takbihi ing dalam ngalaaken menghinakan perzinaan sifah rod'an kelawan nolak wa zatran dan nyegah wa ja'ala dadiaken sapa Allah iktihamahu ing nyegah apa wa ja'ala dadiaken sapa Allah iktihamahu ing nekani mengkono-mengkono sifah jari matan ing dosa fahisyatan kang banget wa amron nan perkara imron kang den ingkari. Jadi Allah menjadikan hasrat seksual itu supaya disalurkan dengan baik melalui pernikahan dan menjadikan keturunan. Dan Allah menjaga itu harus ada pernikahan supaya ada apa? Ada nasab. Karena kalau nggak ada pernikahan, nasab nggak jelas. Satu perempuan punya 5 suami, repot. Bin sopo, bin rame-rame, kan repot. Ya aku bapak ilmu kan susah ini. Nasabnya juga jelas kan. Hubungan jadi tatanan sosial menjadi rusak. Makanya Allah menyuruh ada pernikahan supaya tidak ada perzinahan. Karena dengan perzinahan ini kacau, nasab menjadi kacau. Nah, makanya Allah melarang perzinahan dan sangat melarang. Allah menghalalkan pernikahan. Makanya nikah itu diberi limit ya. Mungkin ada orang itu yang ekstra jos, 1 gak cukup ya 2 lah, 2 sih kurang 3 lah, 3 kurang 4 lah, 4 mau mata keranjang 4 ya ini limitnya. Karena mungkin ada orang yang ekstra jos. Sing biasa yang siji ente-ente situ gak kuat bandani kon kate telu. Tapi Allah kasih limit ya. Supaya apa? Untuk mencegah perzinahan. Ada orang yang gak memahami ini, mengkritik, wah Islam membolehkan poligami, penghinaan pada perempuan. Bukan. Justru poligami itu memuliakan perempuan. Nah, poligami memuliakan perempuan. Karena apa? Dengan adanya poligami itu wanita dimuliakan ya. Wanita itu dimuliakan. Coba kalau tidak ada poligami, orang cuma menikah 1, oke. Tapi pacarnya 20, betul lebih hina kan. Bagus mana? Wanita dijadikan istri atau dijadikan pacar. Istilah bukan pacar apa itu? Gendaan nih lah, gendaan. Simpanan ini lah. Orang lain mungkin menikah cuma 1 tapi simpanan di mana-mana. Loh, ya kan lebih jelek. Islam lebih bagus ya, nikahi aja ya. Jadi poligami itu pintu darurat, pintu untuk mencegah daripada perzinahan. Wa ja'ala lan dan beliau wa nadabalan nyunahaken merintah maksudnya. Sapa Allah menganjurkan ilan nikahi mari nikah wa hasalan gegerei menganjurkan sapa Allah alaihi ing atase nikah istihbaban kalawan demenaken temenan sunnah wa amron lan perintah. Supaya tidak berzina, pernikahan harus dimudahkan. Kalau pernikahan sulit, susah, perzinaan mudah. Nah, ini problem dunia sudah. Kenapa sekarang banyak wanita tidak menikah? Karena perzinaan bebas. Sehingga orang memilih zina aja. Istilah wong embongan, anggur tuku sate ini timbang tuku wedhuse. Ini bahaya ini. Nyicip-nyicip itu. Makanya pernikahan harus mudah supaya perzinaan ditutup. Kalau perzinaan mudah, ya orang nggak usah nikah. Ini yang membahayakan. Fasubhanaman moho suci zat kata bakang dat mesti sopaman al mauta ing kematian ala ibadi ing sikira-pira kawulane man kawulane Allah fa'adzallahum mongko nundukaken sapa Allahum ing mengkono makhluk
bi kelawan maut hadman kelawan ngrubuhaken wa kasron lan mecahaken temenan. Supaya orang itu tidak senang-senang diancam kematian. Kenapa? Kematian itu menghabiskan semuanya sudah. Kamu kaya seperti apapun mati nggak ada gunanya. Istrimu cantik seperti apapun kamu mati diambil orang. Ya. Nah, rimnya itu kematian. Ya. Orang harus ingat kematian. Suma basa nuling gelar sapa Allah buluran nutafi ing pira-pira benih nutfah, benih kehidupan. Benihnya apa namanya? Nutfah, air mani itu. Fi aradil arhami ing dalam pira-pira bumine rahim. Wa ansya'alan nyukulaken sapa Allah nyukulaken minha saking mengkono nutfah khalqan ing makhluk wa ja'alan dadi akan sapa Allahu ing mengkono khalqun likasril mauti maring pemisahi kematian jabron ing tambelan. Setelah itu terjadilah perputaran. Ada orang mati, ada yang hidup mati, sehingga kan bumi ini berputar. Lalu ono wong urip gak mati-mati, lah ya terus bumi kan mandek. Ono anak terus sing mburi gak mati, sesek dunia ini. Makanya ya ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Ini perputaran yang sunnatullah ya. Ini keajaiban Allah. Ada kematian, ada kehidupan ya. Makanya sekarang corona ini mau dibebaskan ya. Sekarang kan sudah mulai dilepas. Ya mungkin dipikir-pikir pemerintah di PSBB sih wong mati dewe. Gak iso obah. Dilepas saja ono sing mati kok lahir maneh. Cukul maneh sejarno ya. Daripada dikurung yo mati dewe ya. Tambihan krana ngilihaken ala anna birharul maqadiri ing atase stuni pira-pira lautane kepastian maqadir takdir ya, kekuasaannya Allah ini. Bundi wong pasten iku fayyadhatun kang lumeber alal alamina ing atase alam kabeh. Jadi supaya orang ini sadar hidup ini harus berputar dan terus Allah memberikan apa? Kepastian di kepastian. Naf'an kelan manfaati wa dharran dan bahayani wa khairan kan Allah wa khairan bagus wa syarran lan Allah wa usran lan angel wa yusran lan gampang wa tayyiban lan wa tayyan dan ngelempit wa nasran lan gelar. Nah, kemudian Allah menjalankan roda kehidupannya. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang pendek, ada yang panjang. Ini sudah menjadi lika-liku kehidupan. Jadi jangan terlalu sedih. Ada corona ini ada orang sampai stres, bunuh diri ya, karena tidak ada iman. Kita ini segelap apapun malam, yakinlah pasti akan datang siang. Habis gelap terbitlah terang. Jangan terlalu, kita kemarin kan 2 bulan yang lalu seakan kita ini mencekam ya. Corona seakan-akan pasti mematikan. Orang nggak boleh ke masjid, orang nggak boleh apa jamaah, orang nggak boleh terawih. Ya Allah, sepertinya hidup sudah berakhir. Hari ini sudah melonggar ya. Saya alhamdulillah terawih pancet ya. Sebenarnya yang paling bahaya itu kita hari-hari nang pasar nyekeli duit itu kok tangani tukang parkir macam-macam ya. Yang paling bahaya sebenarnya kan uang yang beredar di pasar itu. Tapi nyatanya ya alhamdulillah nggak ada yang sakit ya. Ya alhamdulillah. Artinya jangan terlalu takut ya. Yakinlah inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi inna ma'al usri yusra. Ma'a bersama, bukan setelah. Ma'al usri yusra. Yakin setiap bersama napa niku bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'a ya, bukan ba'da. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Jangan pesimis ya.
Saya nggak takut ya, tapi ya waspada lah. Ya waspada, kita ini pakai sanitizer kan sudah cukup waspada. Kalau jarak dekat pakai masker, kalau jarak jauh begini ya nggak pakai masker. Ini sudah ikhtiar. Ojo terlalu takut. Kok malah kangelan mau sih nggak masker terus. Ada kejadian di Jombang, orang pakai masker terus. Tiba-tiba ambruk di pasar. Wah, kenapa ini padahal pakai masker? Ternyata maskernya penguk, nggak pernah dicuci, jadi kena ababnya sendiri. Ambruk kena ababnya sendiri, karena maskernya sudah seminggu tidak dicuci. Repot malah. Ya kita biasa aja lah, kalau normal ya nggak apa. Kalau deket masker, kalau jauh gini ya nggak pakai masker. Kalau keluar rumah pakai masker, ya wajar lah ya. Jangan terlalu takut ya. Wassalatu utawi tambahi rahmat wassalam bang selamatan iku ala Muhammadin muka yang si kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mabusi kangen utus bil indari kalan meten-meteni wal busyra lan kawa kabungan wa ala alihi nasi keluargane kanjeng Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabati kanjeng Nabi salatan kelawan sholawat la yastatiu kang ora kuwasa la yastatiu kan ora kuwasa laha maring mengkono sholawat opal hisabu hitungan adan kelawan ngitungan wala hasron lan orang kelawan batasi sholawat yang tidak terbatas wasallamalan muka paring salam tasliman kelawan salam katsiran kan akeh amma ba'du sausi kang den tutur fa inna nikah sutune nikah iku mu'inun kang nulungi ya. Mu'inun kang nulungi ala dini ing atase agama. Ketahuilah bahwa pernikahan itu menulungi agama ya. Alat ini ing atase agama wa muhinun lan ngasoraken lisyayatini maring pira-pira setan ya. Jadi nikah itu menulung ibadah. Nikah itu apa sih? Nikah itu akad itu. Al-akdu, al-wat'u aja kan nikah itu seks itu ya nikah ya. Kumpul itu. Lah nikah itu adalah sesuatu yang menulungi alat dinis pada agama. Orang ini bisa selamat setelah nikah karena dia bisa menjaga agamanya, tidak sampai rusak, tidak pergaulan bebas. Salah satunya ya nikah itu. Alat dinis agama wa muhinunan nghinakaken li syayatin maring pira-pira setan. Menghinakan setan maksudnya setan tidak bisa mengganggu. Wa hisnun bagi orang yang ngerti ya, wahisnun lan dadi benteng pangreksa duna aduwillahi ing dalam arahe pira musuhi Allah ya setan hasidun kang banget kuate. Pertahanan kuat itu pernikahan itu. Kehancuran masyarakat itu ya karena perzinaan. Sudah perzinaan menimbulkan penyakit, menimbulkan kerawanan sosial, menimbulkan problem masyarakat ini dari kerawanan pernikahan. Makanya pernikahan itu menyelesaikan separuh dari problem kehidupan ini ya. Rumah tangga, jalinan, kemudian terjadilah ketentraman ya. Beliau wasababun dari sebab litaktsiri maring ngakehaken umat alladzi bi iklan taksir mubahatu sayyidil mursalina utawi mubahatu sayyidil mursalina utawi bunga-bungai kanjeng Nabi kang dadi gustine para utusan lisairin nabiyina maring sekarene pira-pira nabi fama ahrahu fama utai perkara ka iku ahrahu gawok oleh matutaken ingma apa nikah ingma bi antu taharro kan yen to den pelanggeri apa asbabu pira-pira sebab nikah ma'ahar itu alangkah patut gitu. Jadi ma'ahar itu ta'ajub, maaf Allah ya. Bi'af'alan tikba'dama ta'ajuba auji bi'af'il qobla majrurin biba. Alfiyahnya begitu. Ma'ahar alangkah patutnya. Ya kalau terjemahnya begitu. Kalau makna Jawa mah suci kang agung iku ahro gawok oleh cara makna Jawa. Nek makna Arab fa ma'ahar alangkah patut. Bi antu taharrokan yang den perhatiaken opo asbabu pira-pira sebab pernikahan
Wa tufadulan dan rekso apa sunanu pira-pira sunah nikah, wa adabul adab nikah, wa tusrahulan dan jembaraken apa maqasidu pira-pira maksud nikah, supaya diterangkan maksudnya nikah itu apa, supaya jelas ya. Asbabu pira-pira sebab nikah meniwang. Wa yufassalu lan den perinci apa fusulu pira-pira fasal nikah wa abwaab lan pira-pira bab nikah. Jadi karena nikah ini sangat penting, maka perlu dijelaskan tentang sebab-sebabnya apa sih? Nah, apa pernikahan itu apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Hukumnya bagaimana? Gitu. Wal qadru ta kira-kira al muhimu kang penting min ahkami sing pira-pira hukum nikah iku yang kasyifu dadi kebuka fi salasati abwabin dalam telu pira-pira bab. Pernikahan ini bisa kita rangkum dalam 3 bab yang penting, pokok garis besar. Yang pertama al-babul awwal bab kang kawitan iku fit targhibi ing dalem demenaken fi ing dalem nikah wa anhu lan saking nikah. Maksudnya bab yang pertama ini akan membahas tentang hal-hal yang membuat orang itu kepingin nikah. Apa saja? Ahmad itu gak rapi-rapi, perlu ngaji kita pikir. Ya apa cik kepingin nikah? Oh ternyata nikah itu pahalanya begini. Wah aku udah rapi aja lah. Jadi namanya targhib ya. Jadi ada dalil-dalil apa yang menerangkan tentang keistimewaan menikah ini. Ibadah paling enak di dunia ini ya menikah ya. Wis enak oleh ganjaran. Loh kan sih kan. Sholat kan yo si ono repot-repotnya lagi kita asik-asik toh ngolok ganjaran. Nah, makanya kamu harus tahu apa hal-hal yang mendorong targhib fi dalam nikah wa anhu lan sang nikah. Anhu itu maksud sesuatu yang harus dihindari. Oh tidak menikah karena begini, harus ada alasan. Jadi orang ini ulama memang ada 2 pendapat. Ada yang kepingin orang ini harus nikah. Nikah faedahnya A, B, C, D. Tapi ada yang milih gak usah nikah. Karena apa? Nikah bikin gini, bikin gitu, bikin gini. Nah, nanti akan diterangkan. Al-babus tsani, bab yang kedua iku fil adabi dalam adab al-mar'iyati kang den reksa fil akdi dalam akad wal aqidaini lan wong kang akad luru, pasangan suami istri ya. Itu akan diterangkan di sini. Adabnya apa? Al-babus tsani itu sebab nomor 3 iku fi adabil muasyarati ing dalam adabi muasyarah. Adab muasyarah itu adab bergaul suami istri, relasi ya. Min baldil akti sausi akad ilal firaqi tumeka maring perceraian. Jadi kalau masih berkumpul yang baik. Tapi kalau sudah tidak bisa kumpul, ya pisah sing apik ya. Jadi nikah ini ya kalau kumpul ya kumpul sing bener, yang saling menghargai. Kalau gak iso kumpul ya bisa. Daripada rumah tangga sudah seperti neraka, bengkerangan terus, tawur terus, ya perceraian menjadi alternatif. Itu jalan yang terburuknya. Tapi supaya tidak bercerai ya ada adabnya. Masing-masing ada hak. Nanti ada hak suami, ada hak istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Makanya ngaji ini penting untuk yang sudah menikah atau yang belum menikah, supaya ngerti hak dan kewajiban masing-masing. Kita teruskan besok. Wallahu a'lam.